Salam sobat semua, saya Arif Afandi Sitorus SPD, peserta Laksar CPNS tahun 2021 dari instansi pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Angkatan ke-36 Kelompok 2, yang diselenggarakan oleh BPSDM Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan bekerja sama dengan LPP Agro Nusantara Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Bapak Widya Iswara, Dr. Randus Ikhwan Faizan Nasution, MAP. Baik, di sini saya akan menjelaskan mind mapping akuntabilitas dan nasionalisme. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik yang dimaksudkan mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Aspek-aspek akuntabilitas. Ada 5 aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, berorientasi pada hasil. 3, membutuhkan laporan. 4, membutuhkan konsekuensi. Dan 5, memperbaiki kinerja. Fungsi utama akuntabilitas. Yang pertama itu kontrol demokrasi. Untuk menyediakan kontrol demokrasi, mencegah korupsi, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan efisiensi, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas stakeholder. Tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Akuntabilitas organisasi, hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Akuntabilitas kelompok, kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Akuntabilitas individu, hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas personal, nilai-nilai yang ada pada diri seorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Mekanisme akuntabilitas. Akuntabilitas kejujuran dan hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas proses, apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, prosedur administrasi. Akuntabilitas program, apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Kita harus memiliki jiwa kepemimpinan, integritas yang tinggi, berlaku adil, transparansi, tanggung jawab, keseimbangan, kejelasan, kepercayaan, dan konsisten. Menjadi PNS yang akuntabel, mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, dan melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya. Nasionalisme. Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nilai-nilai nasionalisme terkandung pada Pancasila. Yang pertama, ketuhanan. Sebagai umat beragama, kita selalu beribadah menurut kepercayaan kita masing-masing. Kemanusiaan, kita diharuskan untuk berlaku adil dan menghormati hak asasi orang lain. Persatuan, bersedia membela negara, membela kehormatan bangsa, dan menjaga persatuan seperti contoh, dalam melakukan tugas yang membutuhkan banyak pemikiran, ada baiknya kita bersatu atau bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Musyawarah, sebagai warga Indonesia, untuk mencapai musyawarah mufakat, kita harus saling menghargai setiap pendapat orang lain. Keadilan, selalu bersikap adil ke setiap individu dan tidak membeda-bedakan status sosialnya. Demikian penjelasan saya tentang mind mapping, akuntabilitas, dan nasionalisme. Semoga bermanfaat. Terima kasih.